Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinaya Nofriamanda dengan NIM 25115310106. Saya berasal dari kelas B, Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Budi Satria MKom. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu sistem bilangan? Nah, jadi sistem bilangan merupakan sebuah metode atau cara untuk merepresentasikan nilai numerik menggunakan simbol-simbol tertentu. Sistem bilangan umumnya dinyatakan dalam bentuk digit. Digit yang umum digunakan dalam sistem bilangan yaitu 0 sampai 9. Nah, yang pertama kita masuk ke sistem bilangan desimal. Apa itu sistem bilangan desimal? Jadi sistem bilangan desimal atau yang disebut juga dengan bilangan denari merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 10. Ya, dan terdapat 10 digit yang digunakan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling banyak atau paling umum digunakan. Contohnya seperti dalam sistem keuangan, perhitungan matematika, pengukuran, komputasi ilmiah, dan teknik. Nah, kita masuk ke dalam konversi bilangan desimal. Yang pertama itu, kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke biner. Kayak gimana sih caranya? Nah, di sini ada tabel rumus konversi desimal ke biner. Nah, ini tuh tabel rumusnya ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh pertamanya. Mari kita coba ya. Ubah bilangan desimal 65 menjadi bilangan biner. Yang pertamanya desimalnya 65. Kita akan ubah ke biner nih, teman-teman. Nah, jadi caranya itu seperti ini. 65 itu kita harus mencari angka yang mendekati 65 di tabel ini ya. Dan angka yang mendekati itu yaitu 64. Jadi 64 kita kasih tanda satu di sini. Nah, uh, untuk mencapai 35 berarti dari 64 kita harus nambah satu lagi ya, teman-teman. Jadinya Jadinya kita tambahkan satu di ujung. Jadi yang angka yang tidak terpakai ini kita bikin nol. Kita bikin nol seperti ini. Jadi yang kita pakai itu cuma 64 kita tandai dengan satu, 32, 16, 8, 42 tidak kita pakai berarti kita tandai saja dengan nol. Dan satu kita pakai yaitu kita taruh di sebelah paling kanan. Jadi binernya itu yaitu 1000001. Itu binar dari 65. Nah, contoh kedua ada ubah bilangan desimal 53 menjadi bilangan binar. Nah, yang awalnya desimalnya 53 kita akan ubah ke binar nih. Cari lagi angka yang mendekati 53. Nah, di sini kita nggak mungkin kan pakai 128, nggak mungkin juga pakai 64. Jadi kita pakai 32. Nah, kita 32-nya kita kasih lambang satu di sini. Dan kita juga pakai 16. Jadi, kita baru dapetin 48. Nah, kalau kita tambahin 8 lagi, berarti berlebih dong jadi 56 yang harusnya 53 aja. Nah, jadi kita nggak pakai 8, kita bikin 0 di sini. Nah, jadi karena kita tadi tuh 48, berarti kita tambah lagi 4. Kalau 4 berarti masih 52. Masih 52. Kita tambah 2 berarti jadinya 54. Jadinya kita tidak pakai 2, kita bikin 0 di sini. Nah, karena tadi 52 berarti kita tambahin satu lagi supaya hasilnya bisa menjadi 53 sehingga satunya kita taruh di sebelah kanan. Jadi, bilangan desimal 53 kalau diubah menjadi biner itu yaitu 11010101. Yang kedua, kita lanjut ke mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Nah, di sini juga ada sama seperti ini tadi ya, teman-teman. Tabelnya kurang lebih seperti sama. Contoh pertamanya itu
Ubah bilangan desimal 30 menjadi bilangan oktal. Nah, kalau kita ubah langsung desimalnya ke oktal itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus ubah dulu bilangan desimalnya ke bilangan binar sehingga binarnya nanti kita ubah ke oktal. Nah, desimal dari 30 itu kita dapatkan 11110. Nah, dari binar yang udah kita dapatkan kita bagi menjadi 3 digit dari kanan. Jadi kita dapatkan di kiri satu-satu. Jadi kita tambahkan 2 tambah satu sama dengan 3. Nah, di sini 110. Jadi kita pakai di sini 4 dan 2 karena satunya kosong. Jadi kita tidak pakai satu. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi desimal 30 kalau diubah ke oktal itu menjadi 36. Lanjut ke contoh kedua. Ubah desimal 121 menjadi bilangan oktal. Kita ubah dulu ke binar sama seperti contoh satu tadi ya teman-teman. Caranya masih sama seperti kita mengubah desimal ke binar tadi. Kita dapatkan hasilnya 1111001. Kita kelompokkan lagi menjadi 3 digit dari kanan sehingga kita dapatkan seperti ini. Kita tambahkan saja. Kalau ini kita hanya memakai satu, jadi kita taruh satu di sini. Kalau di sini kita memakai semua angka jadi 4, 2, 1. Kalau dijumlahkan menjadi 7 dan ini hanya satu. Jadi desimal 121 kalau dijadiin bilangan oktal itu akan menjadi 171. Yang ketiga ada desimal ke heksadesimal. Tabelnya juga masih sama ya teman-teman. Tidak berubah dari binar tadi. Contoh yang pertama itu, ubah bilangan desimal 210 menjadi bilangan heksadesimal. Sama seperti desimal ke oktal tadi, kita harus menjadikan bilangan desimal itu ke binar terlebih dahulu, baru kita ubah ke heksadesimal. Jadi 210 itu kita dapatkan binarnya 11010010. Jadi kalau di heksa itu bedanya dengan oktal itu kalau oktal hanya diambil dari 3 digit dari kanan, kalau di heksadesimal itu kita ambil 4 digit ya teman-teman untuk mengelompokkannya. Jadi kita dapatkan seperti ini. 1101 kita memakai angka 8, 4, dan 1. Sehingga kalau ditambahkan menjadi 13. Nah, di heksadesimal 13 itu simbolnya D, teman-teman. Jadi kita bikin D di sini. Nah, lanjut ke 0010, di mana kita hanya memakai 2 di sini, selebihnya 0. Jadi kalau diubah bilangan desimal 210 menjadi heksadesimal itu menjadi D2, di mana D itu adalah 13 dan 2 tetap 2. Contoh kedua, ubah bilangan desimal 188 menjadi bilangan heksadesimal. Desimalnya 188, kita ubah dulu ke biner, caranya tetap sama, sehingga kita dapatkan 10111100. Kita kelompokkan lagi binarnya menjadi 4 digit, 4 digit gitu. Jadi yang pertama 1011, kita memakai 8, 2, dan 1. Empatnya tidak, sehingga kalau dijumlahkan itu hasilnya 11. 11 itu kalau di heksadesimal disimbolkan dengan B, huruf B. Nah, selanjutnya 1100. Kita memakai angka 8 dan 4. 2 dan 1 tidak. Berarti kita tambahkan menjadi 12. 12 itu kalau di heksadesimal C lambangnya ya teman-teman. Sehingga bilangan desimal 188 itu kalau diubah menjadi heksadesimal menjadi BC. Dan jangan lupa untuk memberi tanda 16 di bawah. Itu tuh bentuk dari heksadesimal. Nah, yang kedua kita lanjut ke sistem bilangan binar. Apa sih itu sistem bilangan binar? Jadi sistem bilangan yang kedua itu yaitu sistem bilangan binar. Sistem bilangan ini banyak digunakan dalam bentuk aplikasi pensaklaran dalam bidang teknologi digital dan komputer. Sistem bilangan ini banyak digunakan dalam sistem kontrol otomatis atau teknik kontrol. Bilangan binar digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk sinyal elektronik yang dapat diproses oleh komputer. Langsung saja kita konversikan bilangan binar ke desimal yang pertama. Contohnya bisa dijadiin kolom ya teman-teman biar tidak memakai banyak tempat. Jadi 5 soal misalnya bisa langsung kita jadikan satu kolom saja. Contohnya seperti ini.
Binarnya yang pertama 1110. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam kolomnya mulai dari kanan 0111. Nah, di sini kita memakai angka 8, 4, dan 2. Jadi kalau ditambahkan jadinya 14. Jadi eh, binar 1110 itu kalau dijadiin desimal yaitu 14. Nah, yang kedua 1011. Kita masukkan juga langsung ke kolomnya yaitu 1101. Nah, di sini kita pakai angka 8, 2, dan 1. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 11. Selanjutnya 11001. Langsung kita masukkan saja ya teman-teman ke kolomnya dimulai dari kanan. Nah, di sini kita pakai angka 16, 8, dan 1. Kalau dijumlahkan menjadi 25. Yang keempat 10111. Kita masukkan lagi. Di sini kita memakai angka 16, 4, 2, dan 1. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 23. Yang terakhir 1100010. Kita masukkan ya teman-teman. Nah, di sini kita memakai 32, 16, dan 2, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 50. Yang kedua, bilangan biner ke oktal. Nah, untuk mengubah bilangan biner ke oktal itu, nah di sini binernya 10101011. Nah, kita kelompokkan juga menjadi 3 kelompok. Yang pertama 101. Nah, di sini 101 ini berarti kita memakai angka 1 dan juga angka 4. Sehingga kalau ditambahin menjadi 5. Yang kedua 001. 001 kita hanya memakai angka 1 sehingga tetap 1 ya teman-teman. Dan yang ketiga 011. 011 itu kita memakai angka 2 dan juga angka 1 sehingga kalau dijumlahkan menjadi 3. Nah, kita udah dapat nih 513. Kita gabungkan saja menjadi 513. Jadi seperti itu cara mengubah binar ke oktal ya teman-teman. Nah, yang kedua contohnya masih sama seperti yang pertama. Ini ada binar 111, 0111, 0001. Nah, kita kelompokkan lagi menjadi 3 digit. Sehingga ini kita dapat seperti ini ya teman-teman. 111 itu berarti kita memakai angka 4, 2, dan 1 sehingga dijumlahkan menjadi 7. 011 kita jumlahkan 2 dengan 1 sehingga mendapatkan 3 dan 100 kita dapatkan 4, 10 kita dapatkan 2. Kita gabungkan saja menjadi 7342. Jadi kalau diubah bilangan binar ke oktal jadi seperti ini. Nah, binar ke heksadesimal. Contoh pertamanya itu binarnya 10110111. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi 4 digit. Jadi kita kelompokkan yang pertama 1011 di mana kita memakai angka 8, 2, dan 1 kalau ditambahkan menjadi 11 di mana 11 itu disimbolkan dengan huruf B. Nah, yang 0111 kita memakai 4, 2, dan 1 kalau dijumlahkan menjadi 7 sehingga binar 101110111 kalau diubah menjadi heksadesimal menjadi B7. Contoh kedua binar 1000011110010. Di mana di sini kita kelompokkan juga menjadi 4 digit ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada 1000, di mana kini di sini kita hanya memakai angka 8 sehingga kita bikin 8. Nah, yang kedua 1111 kita memakai semua angka, kita jumlahkan sehingga hasilnya itu menjadi 15. 15 itu dilambangkan dengan F ya teman-teman. Dan yang ketiga kita memakai 0010 di mana kita hanya memakai 2. Sehingga ketika kita gabungkan heksadesimalnya menjadi 8F2. Nah, yang ketiga ada sistem bilangan oktal. Apa sih sistem bilangan oktal itu? Jadi sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8 yang menggunakan simbol kos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Setiap digit dalam bilangan oktal memiliki bobot yang merupakan pangkat dari 8. Sistem ini digunakan dalam ilmu komputer dan elektronika digital untuk menyederhanakan bilangan binar. Karena setiap tiga digit binar dapat direpresentasikan oleh satu digit oktal. Yang pertama itu kita konversikan bilangan oktal ke desimal. Contoh pertamanya 2025 menjadi desimal. Kita ubah oktal 2025 menjadi bilangan desimal. Nah, di sini kita urutkan dulu 2025-nya ke bawah. Nah, kita kalikan dengan pangkat. Pangkatnya itu dari bawah dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, di sini 8 pangkat 3 merupakan 512. Kita kalikan 2 jadi 1024. 0 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 0. 2 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 16. Dan 5 dikali 8 pangkat 0 merupakan 5. Karena 8 pangkat 0 itu merupakan 1 ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan hasil yang kita dapatkan tadi, 1024 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 5, jadi hasilnya 1045. Jadi, oktal 2025 itu kalau diubah menjadi desimal, hasilnya yaitu 1045. Contoh kedua, ubah bilangan oktal 222 menjadi bilangan desimal. Kita urutkan juga ke bawah 222-nya. Kita kalikan lagi 8 pangkat 0 mulai dari bawah. 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. 2 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 128. 2 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 16. Dan 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 2. Kita jumlahkan semuanya sehingga mendapatkan hasil 164. Jadi bilangan oktal 222 ini kalau dijelaskan ke bilangan desimal itu menjadi 146. Yang kedua ada konversi bilangan oktal ke biner. Nah, di sini ada contohnya ubah bilangan oktal 270 menjadi bilangan binar. Nah, di sini tuh kita pisah angka 270 ini satu-satu ya teman-teman, seperti ini dikelompokkan satu-satu. Langsung kita ubah menjadi binar, 0 yaitu tetap 0, 0, 0, 7. Di sini kita jadikan binarnya 1, 1, 1, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. 2 yaitu 0, 1, 0, di mana kita hanya memakai angka 2. Jadi binar dari oktal 270 itu adalah 010111100. Contoh kedua yaitu ubah bilangan oktal 1375 menjadi bilangan binar. Kita kelompokkan lagi 1375-nya satu-satu seperti ini. Lalu kita jadikan binar satu persatu. Satu yaitu 001 binarnya dan 3 binarnya 011 di mana ini 1 ditambah 2 jadinya 3. 7 111 binarnya yaitu 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. 5 binarnya 101 di mana kita nambahin 4 dan juga 1 sehingga dapat 5. Jadi binar dari 1375 ini adalah 001011111101. Yang ketiga ada konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Contoh pertamanya, ubah bilangan oktal 333 menjadi bilangan heksadesimal. Cara langkah pertamanya, kita jadikan dulu bilangan oktal itu ke bilangan binar. Nah, jadi setelah kita menjadikan 333 ini ke bilangan binar, yaitu 1101, 1011, kita kelompokkan menjadi 4 digit, sehingga kita mendapatkan seperti ini. Yang pertama, 1101, di mana kita menambahkan 8, 4, dan 1, sehingga hasilnya itu 13. 13 itu dilambangkan dengan D. Yang kedua, 1011, di mana kita menambahkan 8, 2, dan 1, sehingga hasilnya yaitu 11, di mana 11 itu kalau di heksadesimal dilambangkan dengan B. Jadi bilangan oktal 333 itu kalau dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal itu menjadi DB. Contoh kedua, ubah bilangan oktal 54 menjadi bilangan heksadesimal. Kita ubah dulu 54-nya menjadi bilangan binar sehingga mendapatkan 10111100. Kita kelompokkan lagi menjadi 4 digit, tetapi ini hanya 2 digit.
Yang pertama 10, di mana kita hanya menggunakan angka 2 sehingga di sini hasilnya tetap 2. Yang ini 1100. Kita memakai angka 8 dan juga 4 sehingga hasilnya 12, di mana 12 itu kalau di heksadesimal dilambangkan dengan C. Jadi bilangan oktal 54 kalau dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal, maka hasilnya adalah 2C. Yang keempat ada sistem bilangan heksadesimal. Apa sih sistem bilangan heksadesimal itu? Nah, sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan basis 16 yang menggunakan 16 simbol, angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F, di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Sistem ini digunakan dalam ilmu komputer untuk representasi data biner yang lebih ringkas, seperti pada alamat memori, kode warna, dan pengujian perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, yang pertama itu kita konversikan bilangan heksadesimal ke desimal. Contoh pertamanya itu, ubah bilangan heksadesimal 2E1 menjadi bilangan desimal. Nah, di sini hampir sama ya teman-teman seperti cara yang oktal ke oktal ke desimal tadi kita urutkan ke bawah ya teman-teman. Nah, 2E1 kita urutkan ke bawah, tetapi bedanya dengan oktal tadi, oktal angkanya 8, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1. Nah, kalau heksadesimal ini kita menggunakan angka 16, di mana dari bawah kita mulai 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 2. Nah, di sini 2 dikali 16 pangkat 2 yaitu 512. Dikali 16 pangkat 1. Itu merupakan 14. Jadi 14 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 224. Nah, 1 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 1. Kita jumlahkan semuanya sehingga mendapatkan hasil 737. Jadi, bilangan heksadesimal 2E1 itu kalau diubah menjadi bilangan desimal menjadi 737. Contoh keduanya, ubah bilangan heksadesimal 3A2 menjadi bilangan desimal. Nah, kita urutkan ke bawah ya teman-teman. 3 dikali 16 pangkat 2, 768. A yaitu 10, jadi A dikali 16 pangkat 1 sama dengan 160. Nah, 2 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 2. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan 930. Jadi bilangan heksadesimal 3A2 itu kalau diubah menjadi bilangan desimal yaitu 930. Nah, yang kedua, konversi bilangan heksadesimal ke biner. Contoh pertamanya itu ubah bilangan heksadesimal 5A menjadi bilangan binar. Nah, di sini kita kelompokkan satu-satu lagi teman-teman 5 dan juga 10 karena A merupakan 10 di bilangan heksadesimal. Nah, di sini 5 itu kita ubah ke binar sehingga kita mendapatkan 0101 di mana kita hanya memakai angka 4 dan juga 1 sehingga mendapatkan hasil 5. 10 kita memakai angka 8 dan juga 2 sehingga binarnya 1010. Jadi kita gabungkan binarnya menjadi 01011010. Contoh kedua, ubah bilangan heksadesimal 7F8 menjadi bilangan binar. Kita kelompokkan lagi satu-satu. F merupakan 15 sehingga di sini dibikin 15 ya teman-teman. 7 kita memakai angka 4, 2, dan 1 sehingga binarnya 0111. 15 kita memakai 8, 4, 2, dan 1 sehingga binarnya 1111. 8 kita hanya memakai angka 8 sehingga binarnya 1000. Jadi binar dari heksadesimal 7F8 itu yaitu 011111111000. Nah, yang ketiga itu konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Contoh pertamanya, ubah bilangan heksadesimal 5B5 menjadi bilangan oktal. Caranya sama ya teman-teman. Kita kelompokkan menjadi satu-satu seperti ini, tetapi kita ubah dulu heksadesimalnya ke binar, sehingga nanti dari binar kita ubah ke oktal.
Nah, di sini 5 binarnya 0101, 11 binarnya 1011, dan 5 binarnya 0101. Nah, dari sini, karena di sini kita kelompokkan binarnya menjadi 4 digit seperti ini, kita kelompokkan lagi binar yang 4 digit ini menjadi 3 digit seperti contoh ini. Nah, yang pertama 010, di mana ini hanya dua. 110, di sini kita memakai angka 4 dan 2, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 6. 110, 6 juga sama seperti ini ya teman-teman. Dan 101, kalau kita tambahkan 4 dan 1, sehingga mendapatkan hasil 5. Jadi, oktal dari heksadesimal 5B5 ini yaitu 2665. Contoh duanya, ubah bilangan heksadesimal C1A menjadi bilangan oktal. Kita ubah dulu C1A itu menjadi binar. Nah, C di sini itu 12 ya teman-teman, sehingga kita memakai angka 8 dan 4. Jadi binarnya 11001, kita hanya memakai satu sehingga binarnya 0001. Dan A di sini merupakan 10, kita memakai angka 8 dan 2 sehingga binarnya 1010. Nah, yang 4 digit binar ini kita kelompokkan lagi menjadi 3 digit. 110, kita memakai 4 dan 2 sama dengan 6. 000 tetap kosong kosong ya. 011, kita memakai 2 dan 1 sehingga menjadi 3. 010 hanya memakai 2 sehingga 2. Jadi oktal dari heksadesimal C1A ini merupakan 6032. Nah, dari penjelasan tadi, kesimpulannya yaitu sistem bilangan biner, desimal, heksadesimal, dan oktal adalah cara yang berbeda untuk menuliskan angka di dalam komputer. Biner menggunakan 0 dan 1 saja, yang penting digunakan dalam teknologi digital. Kalau desimal, basis 10 yang kita pakai sehari-hari, sedangkan heksadesimal basis 16 dan oktal basis 8 yang digunakan untuk pemrograman dan pengkodean. Keempat sistem ini bisa dikonversikan satu sama lain seperti yang udah aku jelasin tadi untuk memudahkan dalam pengolahan data. Nah, sekian dari aku. Maaf kalau banyak kesalahan kata dalam menjelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.